Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di bulan Sya'ban ini ada beberapa sunnah jalan-jalan kehidupan, pedoman-pedoman khusus yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mempersiapkan Ramadan pada khususnya, pun menghidupkan bagian-bagian tertentu di bulan ini pada umumnya. Terkait dengan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan agar sejak bulan Sya'ban itu kita membiasakan setidaknya dua hal. Yang pertama, latihan beradaptasi menunaikan puasa sunnah dan memperbanyak puasa itu agar keadaan tubuh, fikiran dan roh kita bisa siap ketika menghadapi Ramadan. Tubuh, fikiran dan roh. Sebagian membahas hanya tubuhnya saja supaya badannya bisa siap ketika menunaikan puasa sebulan penuh, tahan lapar, tahan haus dan sebagainya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari selama sebulan. Orang yang tidak terbiasa menunaikan puasa, nanti saat sampai ke bulan Ramadan dikhawatirkan nanti tidak siap, kaget fisiknya. Disinilah ada fikih bagi mu'allaf misalnya, ada fikih bagi anak-anak yang akan masuk pada fase baligh sehingga berlaku kewajiban puasa di tahun ini. Maka latihannya itu sekarang Sya'ban. Itulah diantara sebabnya dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi SAW pernah disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu banyak sekali menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai persiapan. Ada juga yang penting ini untuk adaptasi fikiran, adaptasi rohiyah. Kalau rohiyah dilatihnya lewat ibadah, karena itu nanti ada ibadah-ibadah yang juga sangat ditekankan ditunaikan di bulan Sya'ban. Misalnya peningkatan ibadah salatnya, tilawah Al-Qur'annya. Ada hadis-hadis spesifik dan sahih tentang pertengahan bulan Sya'ban. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menelisik sampai kedalaman hati setiap hamba di malam-malam pertengahan bulan Sya'ban itu. Maka orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah berpeluang mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang masih ada sifat iri hati dalam jiwanya, permusuhan pada hatinya, itu sulit, berpotensi mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meraih itu dengan meningkatkan ibadah, meningkatkan sholatnya, meningkatkan zikirnya. Silahkan dihidupkan dengan tahajud, dengan bacaan Al-Quran. Nah, itu latihan menghidupkan jiwa, sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan itu kan sebulan penuh maghfirah siang malamnya, sebulan penuh rahmat siang malamnya. Kalau rohnya tidak siap, nanti saat masuk Ramadan tidak terbiasa. Waktunya sholat, tidak sholat ya tidak. Baru sahur sudah nanya kapan buka, kan? Akhirnya jadwal disusun bukanya itu, ya, jadwal buka, jadwal sahur. Al-Azhar jam berapa, menunya apa, gitu kan? Nah, itikaf di sini fasilitasnya apa, gitu. Jadi yang dikejar itu bukan penguatan rohiyahnya, yang dicari fasilitasnya. Nah, ini nanti tipe yang kedua. Yang ketiga itu, ini penting juga menyiapkan kurikulum.
Kurikulum apa yang mau disiapkan saat Ramadan tiba nanti? Targetnya apa? Khatamnya nanti bukan sekedar berapa kali. Misal kita siapkan khatam ini 2 kali, 3 kali. Misal saat yang bersamaan nanti ngajinya diperdalam. Tafsirnya mau surat apa yang sampai paham? Hafalnya mau berapa juz selama Ramadan? Nah, penyiapannya sejak bulan Sya'ban. Nanti beberapa agenda itu kita siapkan. Misal agenda yang terkait dengan harta, disiapkan nabung untuk bulan Ramadan. Jangan lihat berapa banyaknya. Yang penting ada persiapan ketika masuk ke bulan Ramadan, ada amalan harta yang bisa kita infakkan. Ya. Misal saya siapkan 30.000, setiap hari 1.000, setiap hari 1.000. Bukan karena jumlahnya, tapi karena respon kita kepada tuntunan ayat yang mengajak untuk beramal dengan harta. Jelas ya? Baik. Kemudian siapkan apa lagi? Ada lagi kurikulum terkait dengan kegiatan-kegiatan harian. Sholatnya, bacaannya, mau baca sirah apa, yang dipelajari sirah siapa. Nah, ini penting saya ungkap di awal, karena memang ayat tentang kewajiban menunaikan puasa Ramadan, Al-Baqarah ayat 183, itu turunnya saat bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah. Mudah-mudahan suara saya tidak terlalu keras ya. Jelas suara saya? Ya. Saya takut karena bayi nangis tuh karena saya terlampau keras suaranya. Mudah-mudahan baik insyaallah. Jadi turun di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban. Di antara hikmahnya supaya Nabi mengajarkan kepada para sahabat persiapan-persiapan matang kurikulum Ramadan yang akan dikerjakan di bulan Ramadan. Ada jeda sebulan kurang lebih. Nah, ini menunjukkan keutamaan Ramadan yang tidak biasa. Kita masuk Ramadan itu dengan iman ya. Awas hati-hati. Masuk Ramadan itu pakai iman, bukan pakai anggaran. Ya, awas. DKM kan suka rapat tuh anggaran dulu tuh, ya kan? Anggaran tarawih, anggaran buka, pakai iman dulu pak. Nanti begitu iman itu sudah kuat, semua kelengkapannya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita pun secara personal masuknya pakai iman. Karena itu panggilannya panggilan iman menunaikan puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, semua kegiatan yang direspon pakai iman itu memberikan rasa aman pada diri kita. Tentram, nyaman, enak, ya. Nah, itu perlu persiapan. Karena meresponnya pakai iman, imannya dilatih dulu sebelum masuk Ramadan supaya imannya siap. Nah, itu ada kurikulum, turunlah kemudian sebulan sebelumnya supaya Nabi SAW dipandu oleh Allah untuk menyampaikan kurikulum Ramadan. Kegiatannya apa, aktivitasnya bagaimana, sehingga seluruh malam dan siangnya itu bisa efektif dijalani saat masuk ke bulan Ramadan. Itulah sebabnya dalam hadis riwayat An-Nasai yang sanadnya tersambung kepada sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya tentang puasa di bulan Sya'ban, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami Sya'ban faqala aw kama qala sallallahu alaihi wasallam aw fi ma'nah dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan Sya'ban, seringkali orang lupa keistimewaannya karena fokus pada keutamaan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Demikian terjemah jauhnya. Jadi orang fokus ke bulan Rajab karena ada keutamaan Isra Mi'raj. Digali tentang Isra itu apa keutamaannya, Mi'raj bagaimana, tentang sholat dan sebagainya. Lalu fokus ke persiapan Ramadan sehingga lupa ada keistimewaan di bulan Sya'ban. Fihi turfa'ul a'malu. Di bulan Sya'ban itu dibentangkanlah kegiatan-kegiatan kita yang biasa kita kerjakan oleh malaikat untuk dilaporkan, disampaikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tentu cara membacanya mesti teliti. Allah itu maha mengetahui dengan dalam, sebelum dikerjakan, saat dikerjakan, setelah dikerjakan, sempurna pengetahuannya. Tapi kalau menemukan kalimat-kalimat semacam ini, itu maksudnya untuk ditunjukkan kepada kita betapa pentingnya waktu saat perbuatan itu dilakukan. Jadi nanti di fikih Quran itu ada tempat, ada waktu, ada keadaan. Misal ketika disebutkan tempatnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Untuk menunjukkan keutamaan tempat. Di tempat itulah ada tanda-tanda kedekatan dengan Allah. Karena itu ketika Anda datang menunaikan umrah misalnya, baru ke Masjidil Haram, hati sudah bergetar kan? Merasa lebih dekat dengan Allah. Ke Masjid Nabawi juga begitu. Ke Masjidil Aqsa belum datang sudah pengen kan? Nah, itu yang membedakan tuh seperti itu. Ada suasana tempat, bukan ingin menunjukkan kultus tempatnya, bukan, tapi ingin menunjukkan sebuah keutamaan tempat yang auranya berbeda dengan tempat lain, supaya berlatih ketaatan di situ, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga saat pulang ketaatan kita bertambah dan menjadikan semua tempat di mana kita tinggal seakan-akan seperti berada di Masjidil Haram. Puncaknya itu. Nah, yang pulang umrah itu, nah, auranya dibawa. Bagaimana caranya? Ketekunan datang ke Masjidil Haram itu bisa dipraktekkan di Masjid Al-Azhar misalnya. Walaupun levelnya tidak sama, tapi setidaknya ada peningkatan dari sebelumnya. Sebelum umrah dengan setelah umrah, sebelum haji dengan setelah haji. Nah, di Sya'ban waktu demikian. Di bulan-bulan ini dibentangkan amalan-amalan kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Yang ingin ditujunya itu kebiasaannya. Sehari-hari terbiasa apa? Nah, itu yang ingin diinfo ke kita. Kalau Allah itu sudah maha tahu, tidak butuh info. Yang butuh itu kitanya. Karena itu diungkapkan dalam lisan Nabi supaya menyentuh kedalaman hati kita. Adi Hidayat, kebiasaan kamu apa? Apa enggak malu kalau dilaporkan malaikat di hadapan Allah kebiasaannya masih ada yang kurang baik? Nah, itulah yang kita perbaiki. Nanti kalau sebulan sudah baik, merasa sifat ihsannya muncul. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau terbiasa menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah. Nah, kan kebiasaan minum kan? Kebiasaan makan kan? Nah, pertanyaannya, minumnya jadi ibadah enggak? Nah, makannya jadi ibadah enggak? Berpakaiannya jadi ibadah enggak? Nah, teman-teman yang kerja ini, kerja belasan tahun, puluhan tahun, jadi ibadah enggak? Nah, itu kan dicatat. Nah, kemudian yang sudah ibadah tadi sholat kan? Nah, sholatnya merasa dilihat Allah enggak? Atau yang penting sholat, yang penting gugur kewajiban? Sekarang naikkan levelnya. Bagaimana merasa dilihat oleh Allah, merasa khusyuk sholatnya, dilatih dulu. Nah, disampaikanlah info mendalam itu Sya'ban, sehingga kita berlatih kenikmatan ibadah, merasa punya Allah, merasa diperhatikan. Setelah siap keadaan rohiyahnya, punya kurikulum di akliyahnya, siap fisiknya, masuklah Ramadan dengan iman secara sempurna. Nah, itulah Sya'ban. Maka Nabi SAW mengatakan, saya ingin sekali ketika amal saya dibentangkan di hadapan Allah wa ana shaim. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun. Oleh karena itu beliau banyak menunaikan puasa di bulan Sya'ban. Rahasianya karena puasalah yang mampu dengan cepat mengangkat amal-amal taat kita dengan tinggi dan mengoreksi amal-amal maksiat yang salah itu supaya ditekan dan tidak muncul kembali. Jadi kalau orang puasa itu ketaatannya meningkat, maksiatnya pasti ditekan. Ya, silahkan Anda cek deh. Orang sedang puasa itu nggak mau maksiat, minimal awalnya takut batal puasa. Pencuri bisa libur dulu tuh saat puasa itu. Ya. Penipu, tukang gibah itu saat puasa bisa libur. Di mana kabar si fulan? Lagi puasa, nggak boleh. Puasa tuh.
Awalnya takut batal, nanti lama-lama muncul kesadaran. Nah, latihannya saat bulan Sya'ban sekarang ini ya. Jadi itu yang dimaksudkan dalam hadis terkait Sya'ban, buat kurikulum. Nanti saya ada tulis buku tuh yang tentang makna ayat puasa. Itu secara singkat, di situ ada gambaran-gambarannya tentang kurikulum Nabi menjelang Ramadan. Itu dulu yang ingin saya sampaikan, karena pertemuan di hari ini di Masjid Al-Azhar ini akan menjadi pertemuan terakhir kita, Bapak Ibu sekalian, di bulan Sya'ban tahun ini. Ya, nanti ketemu lagi kan bulan yang berbeda gitu. Karena itu jangan kehilangan fadilah Sya'ban mumpung kita belajar saat ini di awalnya. Itu insya Allah ya.